Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Abjul dengan NIM 4414200011. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pencegahan kecelakaan di laboratorium untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu bagian penanganan kecelakaan di laboratorium. Sebelum memulai penanganan, alangkah baiknya kita harus memberikan penjelasan sedikit mengenai penanganan kecelakaan di laboratorium tersebut. Kecelakaan di laboratorium biasa terjadi walaupun tidak diharapkan oleh kita sendiri. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium diperlukan memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan nanti. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Berikut ini saya akan memberikan tabel mengenai penanganan jenis kecelakaannya, yaitu tabelnya ada di sini. Pertama yaitu luka bakar. Penanganan dari luka bakar ini jika terjadi kecelakaan di laboratorium, maka jika luka bakar ini diakibatkan oleh benda panas, maka olesi dengan salep Riventran atau mantega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbon 1,0%. Dan segera pergi ke puskesmas terdekat. Jenis kecelakaan kedua yaitu kulit terkena dengan asam pekat. Penanganan ini jika apabila terjadi yaitu jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan nitrabikran, kemudian dikeringkan dan oleskan dengan salep Riventran. Berikutnya yaitu jenis kecelakaan kulit terkena dengan basah kuat. Penanganan dari jenis kecelakaan ini yaitu segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0%, dan cuci dengan air kembali. Setelah kering itu diolesi dengan salep Riventran. Berikutnya yaitu jenis kecelakaan kulit terkena brom. Penanganan dari kasus kecelakaan ini yaitu segera cuci dengan benzena dan dengan gliserin, dan sisa-sisa gliserin itu dicuci dengan air. Setelah itu olesi dengan yang namanya salep Riventran. Jenis kecelakaan berikutnya yaitu kulit terkena logam natrium. Penanganan dari kasus ini yaitu segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan Riventran. Kecelakaan berikutnya yaitu kulit terkena fosfor. Penanganan dari kasus ini yaitu ambil fosfor, dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat itu 1%. Kecelakaan berikutnya yaitu kulit terkena zat organik. Penanganan dari kasus ini yaitu jika kulit terkena zat organik korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun beserta air hangat. Jenis kecelakaan berikutnya yaitu mata terkena asam atau basa. Di sini penanganannya ada terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbon itu 1% menggunakan alat pencuci mata. Penanganan kedua, jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya.
Kemudian cuci dengan larutan bikarbon itu hanya 1%. Terus yang ketiga, jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat itu 1%. Nah, jenis kecelakaan berikutnya yaitu yang terakhir, yaitu zat padat, zat cair, dan gas beracun. Nah, di sini saya akan jelaskan penanganannya. Nah, yang pertama, jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dengan berkumur-kumur dengan air sebanyak-banyaknya. Kedua, itu jika larutan asamnya itu tertelan, itu harus segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basah kuat, itu segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, dan asam laknat. Setelah itu minum juga susu murni, sama kayak di asam tadi. Nah, yang berikutnya yaitu senyawa arsen atau raksa yang tertelan. Segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dengan gelas air hangat. Nah, yang berikutnya, jika gas klor atau brom terisap, buka pakaian atas, segera menghisap amoniak ini gambarnya, atau berkumur-kumur menggunakan larutan bikarbon. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen, biar cepat keluar beracunnya. Teknik laboratorium, tindakan pencegahan kecelakaan. Sejak awal pekerjaan praktikum, Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman tidak hanya melindungi diri sendiri. Beberapa asas keselamatan tercantum berikut ini. Pertama, hanya percobaan yang sah yang dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik, hal ini mengandung bahaya bagi yang ada dalam masih taraf belajar. Yang kedua, jika mencium kimia, terbiasakan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kaca mata yang ada di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata, segera siram dengan air, lakukan dengan seksama. Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit, segeralah cuci dengan air yang banyak. Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun itu kepada asisten yang berada di laboratorium. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan. Yang kedelapan, jika menyusap pipa gelas termometer atau gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua telah pihak tersebut dengan air ataupun gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk atau menjaga pecahan gelas dan dengan halus dan putar pipa seraya memasukkan logam dengan jarak kedua belah tangan tersebut untuk memperkecil pecahnya pipa tersebut. Nah, ini dia contoh gambar yang saya katakan tadi tersebut. 9. Untuk mengencarkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan ke dalam air, bukan sebaliknya sambil diaduk. Jika tidak ada kalor yang dilepaskan terlalu besar dan terkolorisasi, hal ini akan menimbulkan semburan yang sangat keras. Lalu pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu sebab sepatu jauh lebih aman dibandingkan sendal. Selanjutnya yaitu mengenai kebersihan dan prosedur praktikum.
Untuk penjelasan kali ini saya menyediakan sebuah gambar. Ini dia gambarnya. Ini adalah kebersihan dan prosedur praktikum dalam laboratorium. Oke, demikian pemaparan materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.